Assalamualaikum dulur seantero jagat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya lur. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum dulur sejagat. Kali ini kita ketemu dengan dulur dari Ngawi, ya, Mbak Susi. Beliau sudah lama pindah dan berdomisili di Wirorejo, Gresik, Mojosairejo. Ya kan, beliau termasuk juga yang babat alas untuk PSHT di wilayah Mojosairejo. Ya kan, kali ini kita akan tanya kisah beliau waktu pertama kali di sini sampai dengan mendirikannya PSHT di sini. Itu seperti apa perjuangan beliau? Pripun Mbak Susi? Halo, kabare? Alhamdulillah saya. Iya Mbak Susi, ini dari dulur Trapas Mojosairejo ingin meminta sedikit keterangan dari jenengan mengenai dulu ceritanya sampai mulai awal masuk sini dan mendirikan PSHT di sini. Itu perjuangan dengan itu seperti apa Pak Susi? Mungkin bisa dijelaskan ke dulur-dulur. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu ke Mbak Susi. Ya kan Mbak Susi, pemesanan berapa? Kalau saya dulu pemesan tahun 1985 di Madiun. Segitu loh, luar biasa. Berarti beliau termasuk kategori saudara tua, tapi jiwanya luar biasa loh. Insya Allah. Terus itu gimana Mbak Sus? Untuk ceritanya awal dengan di sini sampai pindah ke sini kemudian mendirikan PSHT di sini itu perjuangan dengan seperti apa? Dan ini kan perumahan Mbak Susi ya. Mungkin Mbak Susi mengumpulkan dulur-dulur di sini itu seperti apa? Saya domisili sini mulai tahun 98. Terus pada waktu itu kalau mendirikan saya nggak ikut mendirikan. Pada waktu itu saya keluar waktu itu terus lihat banner itu. Terus saya cari, ternyata ada dulur-dulur di sini yang mendirikan PSHT. Ya, pada waktu itu tahun 2010. Terus akhirnya saya mulai aktif di situ. Anak saya juga ikut, anak yang nomor 2 itu. Anak nomor 2 itu pengesahan tahun 2012. Alhamdulillah ada yang ngikut. Jadi di sini dulu yang mendirikan, yang ikut aktif ada Mas Taryanto, Mas Zulhadi, Mas Yuli itu. Kalau saya perempuan paling ya cuma ikut-ikut aja. Jadi beliau-beliau itu termasuk Mas Taryanto, Mas Yulianto, terus Mas Zulhadi itu warga dari mana itu? Kalau Mas Taryanto itu dari Nganjuk, Mas Zulhadi dari Pati, kalau Mas Yuli itu dari Ponorogo. Kalau saya sendiri sebetulnya meskipun pengesahan Madiun, asal saya dari Karangjati. Dulu ikut cabangnya cabang Ngawi, tapi pada waktu itu kenapa bisa pengesahan di Madiun? Dulu itu ada program 5 tahun sekali pengesahan pusat. Ya pada waktu itu, jadi saya itu pengesahan pusat, kalau nggak salah paling terakhir saja. Pada waktu 85 itu se-Indonesia ya pengesahan. Pada waktu itu se-Indonesia semuanya di Madiun. Rating saya dari Karangjati itu dulu 10, salah satu di antaranya yang sekarang eksis jadi ketua cabang Jakarta Barat Mas Gandianto itu. Akhirnya di sini saya tambah ketemu dulur-dulur 85, ada yang dari Surabaya, dari Lamongan. Dari Lamongan itu ketua cabang Lamongan Mas Kanto itu juga rating 85 juga. Alhamdulillah banyak rating 85 yang ketemu di Surabaya, di Gresik sini. Alhamdulillah. Jadi di sini loh ya kita bisa lihat dari penjelasan beliau Mbak Susi bahwa walaupun kita berbeda daerah ya kan, tapi ingat ajaran kita yaitu persaudaraan yang kuat. Jadi kalau kita kompak intinya, walaupun di mana saja pasti kita akan bisa mendirikan dan melestarikan
budaya pencaksilat Indonesia, yaitu persaudaraan setiap terhati. Bukan begitu Mas? Oh ya harus. Gitu. Jadi luar biasa dulur-dulur di sini, dulur sepuh meskipun beda-beda wilayah, tapi sekali mereka tempuh, wah kompak, solid, luar biasa. Walaupun beliau Sri Kandi, tapi wah semangatnya luar biasa. Untuk kedepannya gimana Mbak Susi? Untuk ini kan masih dalam wacana wabah seperti ini. Untuk pelatihan di daerah wilayahnya Mbak Susi ini seperti apa? Nanti apa? Menunggu apa ini selesai atau masih berkelanjutan atau gimana Mbak Susi? Sebetulnya masih berkelanjutan, harusnya tetap. Jadi kita bikin seperti sekolah juga online. Kita juga harusnya bisa jadi mandiri. Adik-adik biar latihan mandiri, nanti penambahan materi, penambahan itu lewat WA. Sekarang kan enak, ada WA, ada bisa di video. Jadi mas-masnya pelatih itu menambahkan bisa lewat video. Nanti disebarkan di WA group adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap latihan. Ya, jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada waktu tes atau waktu pengesahan, jadi materi kan sudah tuntas. Jadi itulah loh perjuangan mas-mas, mbak-mbak, dulur yang sepuh, walaupun ada sedikit wabah atau musibah, tapi beliau tetap pantang menyerah untuk mendidik manusia menjadi berbudi luhur, tahu benar dan salah. Luar biasa loh, itu patut kita contoh. Dan mungkin ada sedikit yang bisa diceritakan Pak, untuk yang selama Mbak Susi di sini waktu mengumpulkan dulur-dulur atau bagaimana itu Pak? Itu jelas sama loh. Ya namanya kita sedulur persaudaraan dari PSHT itu kita asalkan bermacam-macam ya. Jadi pasti ada ketidakcocokan, ada crash, ada pikiran yang tidak sama. Nah, itulah yang wajib kita bagaimana mengantisipasi itu agar kita tetap dalam persaudaraan, tetap dalam seduluran ini tetap rakat. Jadi harus ada yang bisa mengalah, harus ada yang bisa mengerti untuk kekurangan dan kelebihan dulur ini tadi. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dulur-dulur ini tadi. Saya rasa kalau kita tahu bahwasanya apapun kondisinya itu tetap dulur kita, insya Allah tetap bisa menerima apapun itu bentuk sedulur kita itu. Oke, Mbak Susi, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada wejangan dari Mbak Susi buat dulur muda, termasuk saya yang masih jiwanya jiwa muda nih kan Mbak. Mungkin wejangannya itu gimana nanti kedepannya saya itu harus seperti apa dalam menyikapi hal mungkin ada kekurangan cocok atau kurang saung sama dulur, itu seperti apa Mbak? Ya, saya rasa namanya dulur itu sebetulnya enggak ada enggak ada muda, kita tetap dulur. Kita yang tua ngayomi yang muda juga menyayangi yang tua. Saling mengingatkan. Nah, selalu sama-sama mengingatkan, sama-sama ngasih masukan. Kita orang tua juga banyak salah. Jadi kalau kita yang tua gini banyak salah ya yang muda mengingatkan. Nanti kalau yang muda salah ya yang tua menegur, yang muda jangan tersinggung, maksudnya gitu. Kita saling mengingatkan. Jadi saling mengisi untuk persaudaraan ini. Itulah pesan dari Mbak Yukita, ya kan, Mbak Susi, selaku dulur kita. Jadi kita bisa ambil sisi positifnya dari beliau bahwa tetap rapatkan barisan, ya kan, rapatkan perseduluran, salam kompak selalu PSHT Jaya, Terapas 22, Los, Der. Itulah tadi beberapa tayangan kupas kita ya Mas Yudi ya, dari dulur-dulur sepuh, Mbak Susi dan Mas Agung, ya kan, kita ambil sisi positifnya, kita sisihkan untuk sisi negatifnya. Ya, itu Mas Yudi ya. Jadi tetap semangat, tetap tontonin di channel kita Terapas 22, Los, Der.